Yuk, mari kita lihat di bagian pertama ya. Dari jawaban dari IG-nya langsung, yaitu Chef Gorengan. Mari kita akan baca ya. Chef dan tim agak kaget melihat komentar dari salah satu koser yang kami panutan dan sepuh. Karena bahas komentar Chef yang masih limit di IG, jadi Chef akan memberikan pendapat pribadi di sini. Jika Chef yang hina dan masih anak kemarin sore ini berpendapatan ya Bu, maaf ya kalau aku salah. Kita kembali ke hal yang paling dasar deh. Apa sih membuat suatu event itu layak dan menyenangkan buat didatengin? Venue-nya kah, ATM kah, gua star kah, atau seperti kata beliau, sewa artis sampai obat budget, yang penting penikmat event bahagia. Kalau Chef pribadi sih akan rasa jawab itu sama ya. Jadi lanjut lagi, mau itu venue mahal elit, mau gue starnya siapa kek, mau itu bayarin kek buat dateng, kalau nggak ada rasa aman apakah yakin mau datang? Atau datang apakah yakin menyenangkan kalau tidak ada rasa aman? Terus dia bilang gini, rasa aman memang sangat luas banget. Apakah aman dari copet, aman dari serangan teroris, aman dari hujan badai, atau aman dari stres? Ya jelas Chef dan Circle datang karena Chef rasa aman. Ketika berkumpul di tengah kawan-kawan event, ada keseruan dan rasa yang tidak bisa Chef tuliskan. Entah karena Chef ingin melepas kepenatan hidup, lari sebentar dari derita hidup dan lainnya. Kita semua punya alasan kenapa mau event. Cuma ya itu, event ya wajar, bukan nyari mangsa. Chef sadar kok, event selalu dilanda dan akan selalu dilanda drama, entah skandal beb, koser C, Repos, NTR, Lonet, dan lainnya juga. Dan selanjutnya, setiap ada hal-hal di atas, semua orang bergerak untuk melakukan perbaikan dengan jalan melaporkan ke komunitas sepuh bergerak, netizen bertindak, dan aparat kepolisian turun jika ada pelanggaran hukum. Intinya semua dilakukan agar terciptanya rasa aman. Oke. Sebagai pengingat untuk sepuh dan senior, sebelum kalian punya nama besar dan panggung yang megah, kalian sama seperti hanyalah kami. Hanya remah-remah lautan penikmat event, kalian jadi besar karena didukung oleh kami para fans dan orang-orang yang respect sama kalian. IO juga sama. Kalau nggak ada kami, event kalian sepi. Oh, nggak ada event buat siapa kalian kalau kami ngambek dan takut event. Ingat, atas profesionalitas tuh dan hubungan kerja ada namanya moral, dan itulah yang terjadi. Dan sampai di situ aku udah ngerti apa yang kita lihat di event-event yang lama. Aku udah tahu kayak kulit perkembangan event sebagus ini, kayak perkembangan kayak itu pasti ada. Kalau yang kulihat dari secara pribadi untuk kejadian yang ya kau tolak kayak gimana, dari gambar-gambar meme, dia bilang gini, profesional, event mewah, pengunjung senang menyiapin event selanjutnya. Terus dia bilang di belakangnya, moral, perlindungan terhadap minor, eksploitasi talent, itulah. Dan sampai itu aku gak tahu di belakang ataupun di baliknya si R ini. Aku juga gak kaget sih, serius. Dan itu pun sampai ngerasa agak mencurigakan sama si R ini, itulah. Dan aku udah, ya ini udah mulai aneh sama si R. Dan sampai di situ aku juga nggak ngerti lagi situasinya, sampai meledak ya, sampai meledak di mana-mana. Aku udah wah, ini kayak kok kayak gini anjir, itulah. Terus ada nih yang part 2 nih. Kalau kalian tahu dari dulu sudah jadi rahasia publik, jangan biarkan bongkar dan cabut sampai akar-akaran. Talent adalah yang kami beri kesempatan berupa panggung oleh kalian IO yang punya modal dan sumber daya. Kalau talent saja kalian eksploitasi, berarti kami para penikmat event dan juga orang-orang yang kalian sekot jadi talent, gak lain dan gak bukan adalah calon sapi perah selanjutnya. Buat talentmu, bangun, jangan mau diperalat dan eksploitasi. Kita hidup-hidup punya common sense untuk berpikir, kita gak punya hidup di film-film Jav.
yang pemeran perempuan gampang seenak udah dilecehkan tanpa konsekuensi. Ingat ya guys, jangan merasa nggak ada hubungannya dengan kasus ini, apalagi kasus pelecehan. Kalian semua, siapapun itu punya tanggung jawab moral. Jika kalian merasa bagian komunitas besar ini, jadi apapun alasannya, pelecehan terhadap minor adalah salah secara moral. Makanya saya tegaskan lawan. Suara kalian berarti satu suara 1000 yang bergerak, apalagi kita tahu kualitas penegak hukum di Konoha ini harus viral dulu biar jalan. Jadi jangan kasih lepas. Lalu buat yang bilang jangan terjebak politik venue, ini siapa yang ngomong gitu, kampret? Heran gua. Mohon maaf nih ya, Chef dan tim baru tahu kalau event ini ada politiknya. Ya ada berapa sih, aku juga nggak kaget sampai ada event cosplay dengan berisi dengan politik, kan aneh emang. Tapi ada beberapa kayak kejadian waktu itu di Keluh Kesah Cosplayer. Kalian lihat dah waktu itu. Perkaranya adalah kalau kalian lihat di event venue di sekitar kalian, kalau ada sampai membawa bendera-bendera politik, itu keselnya sampai harus benar-benar ditegur. Ya itu jangan sampai ya, tolong jangan sampai itu terjadi men. Kalau itu udah benar-benar ditegur dan di viral, dan itu udah harus benar-benar klarifikasi. Itulah terjadi. Astaga. Terus dia bilang gini ya, ada presiden di event Balika, Chef dan tim gak pernah mengakui ada entitas yang memiliki otoritas terhadap event sampai ada politiknya. Jadi ya kalau kalian IO, kalian punya tempat, kalian punya acara, kalian penitiannya, oke lah, kita akan manut dengan aturan yang kalian buat. Kalian punya otoritas itu di luar acara, dan sehari-hari kalian siapa sih sampai ada politiknya segala? Kenapa nggak nyalek aja kemarin? Di mata Chef, otoritas tinggi adalah kita sebagai akar rumput. Kalau akar rumput sudah bergelonjak dan opini udah terbentuk, ya aku udah jelasin beberapa. Kalau masih nggak percaya dengan beberapa opini yang lain yang aku keluarkan, sampai nggak peduli sama ya senior IO ataupun segala macam, terus nggak peduli. Sampai ini udah dijelasin sama Chef Goreng kan, aku udah bilangin opini publik udah terbentuk, itu terjadi. Terus IO dan Sepuh bisa apa? Sepuh ada pengaruh karena ada kami yang respect. IO ada pengaruh karena mereka yang menyediakan panggung event. Tapi tetap aja kalau kami ramah-ramah kecil ini pada mengeluarkan kejaman secara bersama-sama, apa nggak punya pengaruh? Yes. Jadi ini kayak perkara digudeta atau dimanipulasi. Yes, manipulasi ataupun kudeta. Jadi kayak semacam itu yang kalian bisa tanggapin. Kalau beberapa dari teman-teman lain dianggapnya adalah aku digudeta. Serius. Jadi kayak ngerasa kayak mancing-mancingin kita, kayak mancingin digorengin atau nggak mancingin kita diam dari belakang, itulah sampai dimanipulasi ke orang itu. Aku cuma sendiri, aku cuma diem di rumah, habis itu gue datang ke rumah teman, udah itu aja, nggak ada yang lain itu. Pokoknya itu nggak ada sampai apapun yang aku lihat dari sekilas dari mata, apapun yang kita lihat sampai dimanipulasi dari beberapa yang kita tahu. Ya aku cuma diem doang, itu nggak mau lagi opini apapun, malah ya disuruh dihapus postingannya. Ya udah mau gimana lagi men, sampai dia diancam dari dari 3 orang kalau lihat dia untuk suruh ngapus postingan, itu udah ya bermasalah banget itu. Sampai ya malah dia ngambek itu, aku gak ngerti sama dia, serius. Itulah terjadi sampai dia dikatakan dia bener, emang bener jawabannya ini ya jawabannya. Kalian pasti ngerti nggak sih ini apa? Ya itulah. Oke, lanjutin lagi ya guys ya. Nih yang terakhir nih, the only thing necessary for the dream of devil is for good man to do nothing. Oke, jadi itu ya dari kata-kata quotesnya kali ini. Jadi kalau aku udah perhatiin dari apa yang kita lihat, pasti bakal dicek sama DM-nya, pasti bakal kita ngerasain sesuatu kok. Kita tunggu klarifikasi guys ya. Kita ini udah nunggu mencapai akhir puncak video, kita tunggu saja. Mari kita akan baca lagi beberapa ya. Setelah aku lihat update-nya, ini udah 2 hari yang lalu ya.
kulat 60 jam sejak laporan tentang si R ini di sosmed oleh si Tano. Oke, dan kami up di akun ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral sebagai penikmat event dan sebagai upaya kolektif untuk melawan segala bentuk pelecehan dan perilaku menyimpang event selama beberapa hari terakhir. Dan ada yang terjadi selama beberapa dari jawabannya. 1. Aduan dari berbagai netizen yang mengalami tindakan yang tidak menyenangkan dari R telah diterima sebagai up ya. Jadi kalau aku perhatiin, seakan bisa cek di storynya dia, oke? Terus yang kedua, muncullah klarifikasi di sosmed R secara tertutup mengenai kasus ini. Wah, waktu itu aku udah lihat ya sendiri. Aku udah lihat sendiri beberapa yang aku juga kaget. YouTube sudah dihapus. Itu namanya diganti sekarang. Anjir. Serius namanya diganti tiba-tiba loh, nggak ngerti. Terus yang kedua, IG-nya waktu itu kan awalnya di publik, tapi sekarang tiba-tiba menjadi privat. Itu kesalahan. Terus yang ketiga adalah muncul story IG akunnya SR selaku IO milik R akan menyampaikan sudut pandang dan bantahan atas kekisruan yang terjadi 24 jam telah lebih berlalu. Belum ada update. Ya, nanti kita lihat di Facebooknya nanti guys ya. Ya, oke. Terus yang keempat, korban pertama masih berjuang untuk mendapatkan keadilan dari jalur hukum. Terus yang terakhir, netizen tentang R masih berlanjut. Oke. Let's see. Mari kita lihat dari story-nya dulu ya. Nanti kita lihat ada beberapa yang lain juga sampai ya membuat rasa kalian sampai ya ikut campur sih. Jadi ya gue nggak bela R itu ada apa gitu segala macam, tapi ya beberapa laporan yang dapat pasti gue ngerti. Selesai. Oke, mari kita lanjutin lagi ya guys ya. Next. Akun ini memutuskan untuk ngambil sikap konfrontasi terbuka sebagai sebagian dari perlawanan publik dan tanggung jawab moral. Yang terakhir, kami akan tetap melakukan perlawanan publik atas R setelah sekian tahun kasusnya ditutup-tutupin. Kalian tahu nggak apa terjadi biasanya yang kalian lihat yang pernah lakuin oleh si R ini? Jadi aku ngerti kok perasaan buat korban talent ini. Ya cuma ada yang megang sesuatu, ada yang megang yang enggak juga, masih ada yang masih aman. Terkadang kayak itu benar-benar aneh banget. Terus ada yang ngejawab, dia bilang gini ya guys ya. Sampai ya bener sih, sampai kuliah ada beberapa juga sampai ada tinggalan berita. Iya. Kalau kalian bisa lihat silahkan cek di Chef Gorengan ya guys ya. Tolong ya guys ya. Oke, itu aja ya kali ini aku lihat ya. Jadi untuk itu aku akan perhatiin untuk di story-nya di aduan netizen. Silakan kalian bisa baca sendiri. Oke, jadi seperti yang kalian lihat ada beberapa dari aduan netizen yang ku bisa lihat dari ya kalian salah sendiri ya kalau kayak gini. Oh iya. Jadi ku lihat ini ada. Ya, aku tahu nih fotonya siapa. Aku tahu nih orangnya gimana. Aku ngerti nih, serius nih, aku ngerti nih. Aku lihat ya. Namanya dulu nih pas ada coloran gitu. Dia nepokin kedua tangannya ke dadaku sampai ada bekas tangan di baju putih. Anjing yang kemarin ya, what the fuck. Astaga, ada aja. Aku tahu nih orangnya siapa, Cok. Dari foto profilnya, Cok. Udah kelihatan banget, Cok. Sumpah. Anjir. Terus apa lagi nih gue lihat ya? Anjir, kok selama. Oh, oke. Yang jelas kenapa nggak boleh datang ke event ke event di Jepangan gitu atau apa gitu kan. Nah, aku akan lanjutin lagi nih ya. Oke, kita lihat ya. Kenapa dia harus ngelakuin di panggung terakhir ya? Emang kadang ada yang gue perhatiin dari selama ini di acara di SR ini atau Kasus Hero. Aku tahu aku perhatiin apa yang terjadi selama di eventnya berlangsung. Karena aku lihat dari rundownnya, pasti kadang ada yang ngaret. Waktu itu di eventnya Bintang, tahu nggak apa yang terjadi? Ngaret juga.
Dan kasihannya juri-juri pada nggak bisa pulang, nggak bisa pulang cepet karena beberapa dari jam yang beberapa waktu itu ya agak sulit. Itulah kenapa ini agak kesel banget nih, nggak ada nyita waktu jadinya udah agak resiko banget nih sampai separah itu. Udah nggak tahu lagi gimana keadaannya sekarang. Just like oh fuck. Terus apalagi yang kita lihat ya? Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat, kalian bisa baca dulu ya. Kalau nggak kelihatan sampai gua nge-skip, kalian silakan bisa pause dulu videonya. Kalian lihat dulu ya. Wah, ya. Padahal dia lagi rumah sakit loh. Yang dia bilang gini, dia pernah operasi usus buntu. Yang dimana bekas operasi pasti ada kan. Nah, dia kasih lihat dong, fotoin dong. Aku juga pengen lihat bekasnya. Nah, itu enggak janggalnya itu masalahnya. Itu benar-benar janggal banget tuh dari kata-kata dari si R ini. Jadi ya gimana ya mereka pas dia lagi sakit tiba-tiba disuruh foto, kan aneh emang. Jadi aku agak gimana, gue bilang kesel anjir. Setiap cowok yang gua anggap itu bakal kesel sama si R. What the fuck, what happened? Dan itu pun ya gara-gara eventnya Susiro sampai itu langsung jadi. Wah, nemu aja yang kulit kayak gini. Oke, aku lanjut lagi ya. Kulit dulu. What the heck, ini aneh banget anjir, sampai dia nggak keras lagi, heran gua. Oke, here we go. Ini dia ya. Ini bilang ini. Sampai di situ aku agak keselnya kalau orang yang nggak lama ketemu, gue bodoh amat anjir. Terus bodoh amat anjir. Gue nggak peduli dengan siapapun yang pengen minta perlu tuh. Aku nggak peduli anjir. It's like what the fuck. Oke, aku lanjutin lagi ya. Pasti ada yang kulihat dari awal. Aku udah ngikutin dari beberapa dari pelaku. Aku udah ngingetin dari di Facebooknya, kadang di IG-nya, pasti ada terjadi. Sampai waktu itu ya, kau tahu lagi gimana perkara itu terjadi. Sampai belum lihat ya, saya adu netizen yang lain juga. Terus ada lagi nih, sebenarnya lebih parah sih, dia pernah ngikutin temennya yang cewek itu sampai masuk kamar mandi. What the fuck? Siapa tuh kira-kira? Aku gak tahu. Ada beberapa kejadian aneh banget, sumpah. Siapa itu kira-kira? Kita gak tahu. I don't know. Ya image-nya kayak ya si R ini kayak bener-bener makin masuk banget ya anjir. Susan, itulah yang aku bingungkan nih kondisinya sekarang anjir. Side, what the heck? Oke, ini ada lagi nih guys ya. Dari manapun, oke. Dan itu dia yang menjadi permasalahannya, cok. Astaga, entah sampai mana aku lihat dari permukaan bumi, cok. Anjir lah emang. Terus ada lagi nih guys ya. Emang sewajarnya kalau secara umum pasti ada aja ya, kalau ketua ataupun senior ataupun apapun segala macam pasti ada yang nanya kayak hal itu anjir. Tapi ini rada aneh anjir, serius nih. Anjir, ini duluan lagi, ya ampun, duluan lagi cok. Sampai aku udah pusing ini kondisinya, main sampai apa ya mereka lakukan si R ini cok. Pusing banget sumpah. Aku nggak tahu ya kayak gimana belakangan ini sampai ya
buat malunya sampai ya sampai emosi banget coy, sumpah. Terus ada lagi nih kayak gini ya guys ya, dia bilang gini, what the fuck, dia nulur gila lo ya. Terus ada lagi nih ya beberapa, ya emang kadang biasanya ada yang salah kadang enggak ya, siapa mikir kayak. Tapi ya menurutku ya goal kegiatan mereka kalau lagi ngedate ya di tempat mixway lagi, kadang ada yang bisa aja panas kadang enggak, kita nggak tahu apa yang terjadi, itulah anehnya. Terus siapa karena takut ini salahku kalau mau di up sensor, dia bilang gini ya, anjir di base wall ya, astaga bener loh, sampai nggak habis pikir emang, sampai ditenangin dua janitor itu atau tugas kebersihan kamar mandi ya, atau nggak toilet, dan dipindahin ke toilet yang ada sofanya, saya nggak tahu namanya apa ya, begitulah. Jadi buat tenangin aja, buat di area ruang ganti, pokoknya itulah. Oke. Nah terus ada lagi nih ya, itulah yang dia rasakan sama perkara itu. Sampai di situ pun aku udah capek banget, anjir. Terus like, what the fuck is that? Terus ada lagi nih. Oke, ini ada lagi ya. Banyak yang kita lihat dari talent sosial ini, bener-bener ya aku rasa cukup ya banyak khawatirkan sih mengenai hal ini. Jadi si Erle apa yang melakukan ya selama ini, sejauh ini cok, sejauh ini ngapain men? Ya itu justru ini bener-bener ngerasa kayak aduh ini apa ini coy, ini sampai kayak gimana sih buat rencanain buat nginapan, anjir what the fuck cuman sampai di situ yang aku nggak ngerti lagi men, ini R ngapain anjir. Dan seperti yang kalian saya lihat untuk di chat-chatnya si Seno banyak banget, nggak sampai habis-habis anjir, dan dia bilang buat ngelaporin di beberapa statement yang buat ngepost itu. Terima kasih banyak yang sudah melapor dan memang menjelaskan orang ini cabul akun but ya keep personal information. Oke. Sampai itu pun aku nggak ngechat di DM-nya si Seno, walau mungkinan ini bakal rasa informasi bakal dijaga. Iya. Aku nggak lihat dari nyebar chatnya itu, jadi ya tau lah gimana men. Terus dia bilang gini ya guys ya. Dari kulihat dari beberapa postingan ya, just like what the fuck. Ini dari tahun 2012 ya. Serius. 2017 anjir. Oh gitu. Twitter sharing Gilan, pada gua cocok main di angle bisa. Dia bilang gini, mana aku fotoin temanku main di angle kok nggak kelihatan gendut. Asik. Oke deh, nggak apa-apa deh. Terus ya aku juga punya sweaternya kok. Kalau gitu nggak cocok, masih usaha diet. Nah itu yang anehnya nih, si ada aku foto-foto yang kulihat ya. Sampai di situ pun yang terjadi, dan ini ya ini benar-benar aneh banget ya, what the fuck is this. Dan di situ pun dia nge-share foto apa kayak yang kayak gini anjir, what the fuck. Itu hasil fotoku sama model sebelumnya. Terus dia bilang gini ya, esotis banget sih, mulus banget, aku udah semulus itu editan semua, itu maksudnya yang Photoshop kayak gitu nanti. Kalau kayak gitu nanti dibully. Itu namanya Dayu, what the fuck. Aku saat minta maaf. Dia bilang ini baru nih anjing. Nih ada jawabannya baru nih.
Dayu dia bilang gini, oh ya ini baru nih, Uh, aku sangat minta maaf kalau dulu tuh mungkin aku tersinggung. Aku sangat minta maaf, aku memang membodoh aja. Dan itu baru-baru itu yang aku lihat dari chat bawah, anjir. Kok misalnya tiba-tiba dia minta maaf dari setelah aku lihat dari chat itu tersebut. Jadi ya nggak expect lah kayak gini cuy, anjir. Jadi segitulah informasi kali ini yang kulihat ya dari IG Joseph Gorengan, dari beberapa aduan netizen ataupun beberapa yang lain juga masih banyak yang terjadi kok. Sampai kalau kalian lihat yang di share sama Nick, kalau lihat di scroll di sharingnya siapapun itu, ada yang bela adalah orang-orang senior yang ada penikmat event yang lama, dan itu pun ada juga dari senior cosplayer sepuh juga yang akan up. Terus kalau ngebela si R ini, ya bakal kita nggak tahu apa yang terjadi. Sama yang dibela itu karena krunya SR, terus abis itu yang masih anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa. Jadi itu mana yang benar, mana yang salah, silahkan tulis komentar di bawah. So ini yang terakhir guys ya, jadi aku akan punya bukti kalau mengenai hal ini. Oke, setelah aku lihat ya apa yang terjadi belakangan ini, karena kemarin habis semenjak dia bikin klarifikasi statement itu mengenai ya klarifikasinya. Nah, jadi aku lihat ada beberapa salah satu di akunnya si L mengenai klarifikasinya. Semenjak udah mereka lakukan, sudah melaporkan ke polisi pihak wajib, kita nggak tahu prosesnya gimana. Mari kita lihat nanti. Kita lihat ya guys ya. Maaf sekali kalau beberapa waktu ini timeline kalian terganggu oleh SS yang tersebar dan menimbulkan kegaduhan. Saya selesai bertemu dan mengumpulkan bukti terkait apapun yang dituduh ke saya. Dari yang saya baca, screenshot yang terbaca, fokusnya yang jadi perhatian adalah pelecehan seksual dan pelecehan seksual anak di bawah umur. Respon saya adalah, saya akan mengikuti segala ketentuan hukum yang berlaku. Apabila nanti kepolisian saya terbukti bersalah, saya akan menjalani segala konsekuensi hukum yang berlaku dan akan meminta maaf secara terbuka di publik. Tapi publiknya gimana anjing? Ayolah kita buka publik, tolonglah. Ini bukan friend loh. Tolonglah. Terus tapi apabila nanti saya terbukti tidak bersalah, saya akan menuntut pertanggungjawaban kepada pihak posting status dan penyebaran SS yang saya serahkan kembali ke pihak berwajib. Mengenai alangkah baiknya saya akan yang saya ambil. Tapi masalahnya ini bukan yang pihak memposting status dan penyebar SS, tapi korban talentnya. Tolong ya, aku tahu ngerasain ini bener-bener aku udah nganggap ini sebagai pertemanan, tapi kayaknya track recordnya udah mulai jelek ya. Itu terjadi. Sampai di situ kadang aku udah nggak tahu kayak gimana rasanya ngadepin hal itu. Jadi polisi harus tindak sebagai cyber police. Tolong lihat ini. Itulah. Jadi kita lihat klarifikasi kayak gini. Jadi kalau ini benar-benar terjadi tiba-tiba sampai gue ngecek TR ini ternyata dihapus. Dan ya, aku sudah dapat screenshotnya. Itu dia. Jadi paham ya. Sekilas dan aku perhatiin sejauh ini dan benar-benar aku nggak nyangka ternyata dia hapus. What the fuck with you man? So ya itu aja akhir-akhir ini ya, belakang ini akhirnya udah sampai segitunya, sampai separah itu cok selesai. What the fuck is this? Oke, jadi guys ada beberapa mengenai beberapa di share oleh kejadian yang nggak enak sama si R. Tapi ada beberapa senior cosplay yang akan speak up ke depannya. Nanti kita lihat ya, kita akan baca dulu. Oh jujung nih kalian, yang kalian sebut dia yang lebih berimpact daripada konser juara dunia dalam memajukan cosplay. Macam komedi ya, semua didramain oleh si Novan. Kemarin masih satu abidat sama nih orang, mulai dari juri zaman sekarang melawan juri sepuh. Event terbesar sepulau ini, Pulau Bali dah. Terus yang ketiga IJGP gak ada karena kebanyakan drama. Waduh, ya ini aneh juga ya.
Terus yang keempat, pemenang kejuaraan dunia tidak berimpact ke dalam kemajuan cosplay. Terus yang terakhir adalah parade pakai flagman, anjir. Terus sih kita yang dituduh tidak berbaur, pilih-pilih event, kalah pamor, cosplay so eksklusif. Ya, jadi ya ini tanggapannya bener sih. Kalau aku udah perhatiin dari sejauh ini, emang di setiap event pasti ada aja yang memilih-milih karena difilter, ya itu dia. Sampai itu pun kalau ngundang jurinya siapa pun kita nggak tahu. Pasti ada yang nyari yang masih muda, bukan sepuh. Ya, bukan sepuh juri. Itu yang dicari adalah zaman sekarang. Kalau misalnya dicari yang beberapa yang masih baru-baru, ya kayak masih gak ada prestasi, pasti gak ada. Itulah itu jadi sampai nggak ada apapun yang kalian lihat pasti udah dimancing, itu masalahnya. Sampai di situ udah ya nggak lain dah. Ya buat yang jadi waktu itu ya jadi MC, tapi sekarang udah ya nggak lain juga lah. Ya udahlah. Ya masa kayak gitu anjir. Sampai aku lihat beberapa yang lain juga sampai ya komen-komen yang lain juga ya tau lagi gimana men. Terus ada lagi juga yang salah satu yang di DM oleh ya senior cosplay. Dia bilang gini, sudah nggak heran memang jadi rasa umum dari dulu. Ini kebetulan aja ada yang speak up karena korban-korbannya dulu nggak ada yang nge-up. Yes, jadi baru ini yang nge-up ya, anjir emang. Jadi semua berlaku buat korbannya, tolong lapor apapun secepatnya sebelum terjadi. Kalau ada yang nge-share tolonglah, aku minta ada waktu loh gitu, biar ada apa-apa gitu terjadi. Dan itu pun aku lihat ada beberapa yang komen juga sampai ini terjadi. Dia bilang gini, ini ada beberapa yang komen yang aku perhatiin dia. Saya salah satu korban yang pernah dipaksa cium pipi dia pas saat tahun 2016. Emang petisi anak di bawah umur dia, anjir. Terus ada lagi nih yang bilang gitu, gue yang pipinya pernah diremes-remes pas umur 15 tahun, terus tanpa izin, bilang anjir, nggak juga sih. Terus apalagi yang kita lihat ya, ini bukannya dulu pernah ada kasusnya ya, sampai gak berani muncul ke event. Ini orangnya yang pernah korban di tahun 2016-17. Waduh, lama banget ya guys ya. Just lama banget. Dan ini ada lagi salah satu yang mengenai yang untuk sekedar evaluasi buat emak-emak atau ibu-ibu, emak atau ibu, ada bapak segala macam, ada om lah. Mereka akan nge-share dengan hal ini. Terus dia bilang gini, dunia hitam percosplayan khususnya di Bali mendengar julukan lempar guling lempar guling ya bu, tolong ya, membuat V ngakak seketika. V selalu mendukung kegiatan anak-anak selagi hal tersebut buat positif, selalu menjadi bodyguard saat mereka mengikuti acara cosplay, dan juga memberikan ilmu melindungi diri, menghindari kerumunan, mawas diri selama berada di kawasan acara cosplay. Jadinya mereka otomatis waspada dimanapun mereka berada. Oke, jadi seperti itu. Terus apalagi yang mereka sebar luas dari The Yokai Times. Ini yang bela-belain nama cosplay di Bali. Udah eventnya sampah, kelakuannya kayak gini, ya masih aja kayak gitu, sama aja. What the fuck. Terus dia bilang dari cosplay sepunya bilang gini, as the victim speak up by their oath. Oke. Terus ada lagi juga yang beberapa dari speak up untuk juri cosplay sepuh. Dia bilang gini, inilah alasan salah satu kenapa saya tidak mau dan tidak bisa datang ke event lempar gulung alias Sushi Roll. Yes, selain karena menurutku acaranya memang tidak menjunjungi tingginya nilai kreativitas dan semangat kompetisi menyelenggara ataupun ownernya yang berlaku seperti ini. Lebih sampah daripada sampah. Bahkan sudah nggak bisa di-cycle lagi. Kalau nggak bisa di-cycle ya bakar sih solusinya. Ini bicara masalah sampah ya. Ya bisa untuk sadar dari pengaruh Get Used dan satu ini. Yes, aku setuju dengan tanggapan dari Faris. Benar. Jadi aku lihat selama di event, aku udah ngelakuin lihat apa ini pengunjungnya cok. Ini kadang ada yang kreativitas, ada enggak? Kayaknya sih kalau di sekitar event ya, ada yang biasanya sekedar advance, kadang ada yang cuma datang ngeramein aja. Itu anehnya. Kalau ada biasanya sekedar kreativitas, yang cosplay yang buat kostum sendiri, yang ada yang di sini tapi kemungkinan ya pada nggak datang itu, tapi yang tujuan yang mereka datang itu cuma buat datang ke event apa namanya
event yang kampus, event di kampus ya biasanya. Ya tau lagi gimana keadaannya di sana. Jadi kalau menurutku yang di event Sushi Roll aku lihat dari sejauh ini, dan menurutku emang agak aneh. Kalau aku lihat ada yang sepi, nggak taunya rame, cuma datangnya nulis aja ya. Tapi kalau menurutku di event ini ya, event Sushi Roll kan kadang ada event Jepangan, ada Big Boss ataupun yang lain juga, ada K-pop ya. Jadi kadang ya ini emang nggak ada kreativitas sama sekali ya, emang benar. Cuma dari kompetisinya emang sekarang harus dijadiin casual doang, as always casual. Dari sekarang kayak gitu ya, nggak ada koskom. Tahu kenapa sih kalau koskomnya nggak ada? Karena nggak ada dasar. Itulah kenapa eventnya jelek. Dia bilang anggapnya gini, course-nya lebih sampah daripada sampah. Ya itulah jawaban dari juri-juri cosplay tersebut. Ya begitulah kawan. Terus ya itu aja ya kali ini aku lihat dari beberapa yang pernah alami dari sejauh ini. Sampai di situ aku udah ngerasa, ingat, di dalam kutip apapun aku cuma hanya menyimak doang, itu saja. Tapi setiap kali aku melihat terjadi sesuatu, aku udah ngerasa benar-benar kecewa sama si R ini. Dan itu pun kemarin ya, sampai aku lihat ada beberapa yang kameranya sampai rusak, mampus ya, sampai rusak waktu itu kejadiannya. Terutama di Lipo, di area atrium. Waktu itu kau lihat yang di cosplaynya Wandering itu pernah juga yang lempar boneka itu. Pertama itu tolong dibantuin dong. terus yang kedua mau nangis, tahu kan? Waktu itu dia tonjok tombaknya ke arah kamera, dan itu pun sampai ngerusak properti. Dan bagusnya itu yang minta IT hajar. Ternyata selama ini udah 2 kali kena taplok itu, sampai kena kasusnya, sampai dia nggak tahu apa-apa. Sampai dia tahu, oke, hancur kameranya. Ya begitulah kawan. So ya itu aja pembahasan kali ini ya. Kalau kita lihat ya, kita akan lihat aja ke depan kayak gimana untuk di komen-komen di bawah. Tapi aku di sini, aku tahu kan apa yang kalian rasakan. Aku nggak ikut campur dalam masalah ini mengenai YCR ini. Tapi aku mau bela mau siapapun, mau bela apapun, kita di sini cuma sebagai opini aja. Kita tahu apa yang kita lihat dari dalam untuk mengenai di gorengan ini. Jadi ya kita sini sebagai nikmat goreng aja ya. Kalau ada info, ada yang terjadi apa-apa, nanti kita akan dengarkan curhatnya ke kalian. Silakan bisa DM ke IG ku atau enggak ke DM-nya Korita News, oke? Sampai di situ aja pembahasan kali ini. Nah, kali gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.